Shalom saudara, saya sangat diberkati oleh pujian penyembahan yang dibawakan oleh tim youth tadi. Luar biasa sekali, saya sangat menikmati bagaimana dengan saudara. Saudara, hari ini kita sudah masuk di dalam bulan Juli, minggu pertama. Di mana kalau Agape Grace Family itu kita sudah mulai lagi membahas tentang Resolute Agape in Family and Relationships. Apa itu? Itu adalah berbicara tentang kasih Tuhan yang teguh, kasih agape dari Tuhan yang teguh, yang tidak bisa digoyahkan di dalam keluarga dan hubungan-hubungan. Apakah itu? Hari ini kita akan banyak berbicara tentang keluarga dan hubungan. Kalau kita bicara tentang keluarga, mungkin setiap orang memiliki latar belakang yang sangat-sangat berbeda. Mungkin hari ini saudara dalam kondisi yang lengkap sekali, ada ayah, ada ibu, ada nenek, ada kakek, ada opung, ada semuanya. Ada yang sudah kurang lengkap. Ada yang bahkan merasa sendiri, tidak ada keluarga. Saya kenal beberapa orang yang benar-benar dia tidak memiliki siapapun di dunia ini. Jadi hari ini kita akan membahas apa sih itu keluarga dan bagaimana Tuhan memulai sebuah keluarga. Tuhan memberikan rencana apa sih untuk sebuah keluarga. Dan tentu kita akan belajar dari firman Tuhan yang saudara, apabila Anda yang menyaksikan tayangan ini adalah orang yang sudah menjadi Kristen dan sejak lama, saudara pasti sudah membaca ayat-ayat yang saya akan kutip hari ini untuk kita pelajari bersama-sama. Ayat-ayat yang saya ambil yang berbicara tentang keluarga. Dan bagi saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi Anda menyaksikan tayangan ini, saudara mungkin pernah berpikir, atau saudara tidak pernah berpikir, untuk apa saya lahir di dunia ini? Kenapa saya ada tiba-tiba di dunia ini? Mungkin banyak orang tidak ngerti kenapa dia harus ada di dunia ini. Tapi hari ini saudara secara tidak sengaja mungkin, atau saudara sudah memang memberikan waktu untuk mencari tayangan sesuatu yang bisa berbicara untuk Anda. Saya percaya hari ini saudara akan menemukan jawabannya. Karena ini bukan dari saya sendiri, tapi benar-benar saya pun menikmati sekali apa yang Tuhan sudah tetapkan, apa yang menjadi rencana Tuhan, mulai sejak penciptaan. Ya saudara, kalau saya katakan penciptaan, tentu orang-orang Kristen yang sudah mengerti apa itu Alkitab, mereka akan langsung berpikir tentang satu kitab di dalam Alkitab. Apa itu? Ya benar, kitab Kejadian ya. Nah, saya akan bacakan dari kitab Kejadian, pasal yang pertama, karena di pasal pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan bahkan Tuhan menciptakan manusia. Manusia pertama, siapapun tahu, Tuhan menciptakan Adam, kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Jadi Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. Tapi saya boleh katakan, saudara, itu adalah keluarga pertama yang Tuhan ciptakan sendiri. Tuhan menciptakan keluarga yang pertama yang pernah ada di muka bumi ini. Tetapi mungkin kita tidak pernah benar-benar menyelidiki kenapa Tuhan harus ciptakan keluarga untuk ditaruh di atas muka bumi. Sehingga sampai hari ini kita ada. Dan banyak orang yang tidak kita kenal ternyata bersumber dari satu nenek moyang yang sama, Adam dan Hawa. Saudara dan saya, mungkin kita tidak pernah berkenalan sebelumnya, tetapi kita harus mengetahui satu hal, ya kalau saudara mau percaya dari Alkitab ini, ya ini adalah yang saya percayai karena di luar Alkitab ada banyak versi bagaimana dunia ini tercipta. Mungkin ada teori mengatakan, ya bumi tercipta begitu saja. Tidak ada orang yang menciptakan, tidak ada sebuah pribadi yang menciptakan, dia sudah ada, terjadi begitu saja. Tapi apapun yang saudara percaya, tentu menyisakan banyak tanda tanya tetap. Ya kan? Bagaimana kalau sudah terjadi begitu saja? Lantas untuk apa itu terjadi begitu saja? Masih banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Akhirnya saya pribadi bersaksi bahwa saya akhirnya menyerah dan saya percaya Alkitab. Mengapa? Karena paling tidak Alkitab itu bisa menjawab semua rasa haus dan lapar saya tentang sebuah kebenaran. Kenapa saya harus hadir di dunia ini? Kenapa saya dilahirkan di sebuah keluarga? Dan kenapa saya harus berkeluarga? Alkitab memberikan jawabannya. Akhirnya saya menyerah, saya pegang Alkitab sebagai
tuntunan dalam hidup saya. Apabila ada hal-hal dalam kehidupan saya yang saya tidak pahami, saya akan cari di Alkitab, saudara. Karena paling tidak, Alkitab ini benar-benar bisa memuaskan rasa ingin tahu saya. Oke, saya akan bacakan. Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, kalau saudara adalah orang Kristen, saudara baca ayat ini sebuah ayat yang sangat biasa, saudara. Mungkin sudah sering dibaca, tapi mari kita sama-sama belajar melihat dari satu sudut pandang yang berbeda hari ini. Berfirmanlah Allah. Jadi Allah itu berfirman, baiklah kita. Jadi Allah itu berbicara pada dirinya sendiri, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa itu arti dari gambar dan rupa kita? Gambar dan rupa, kalau bahasa Inggrisnya adalah image and likeness. Image, kalau bahasa aslinya kita telusuri, kata gambar ini seperti memberikan sebuah gambaran, memberikan sebuah kayak bayangan. Gambaran Allah pada saat Tuhan menciptakan manusia, manusia itu ditujukan sebagai gambaran Allah. Untuk apa? Untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya apa? Artinya pada saat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan gambaran Dia sendiri, tujuannya adalah untuk menguasai bumi ini. Jadi gini saudara, saudara pasti tahu setelah Adam dan Hawa diciptakan, maka hewan-hewan, ternak, segala binatang itu dibawakan kepada Adam untuk kemudian Adam bisa memberi nama kepada mereka. Jadi bayangkan saudara, semua makhluk dinamai oleh Adam, kemudian nama itu dipakai sampai sekarang. Ya, jadi kalau misalkan ada singa ya jadi singa, sampai hari ini namanya tetap singa, saudara. Oke, nah masalahnya ada satu kebenaran yang benar-benar saya dapatkan pada saat saya baca firman ini pada kali yang terakhir, pada saat saya mempersiapkan khotbah hari ini. Kata gambar dan rupanya Tuhan, pada saat Dia ciptakan manusia, itu artinya itu gambaran Tuhan. Artinya itu perpanjangan tangan Tuhan, supaya manusia yang diciptakan ini bisa berkuasa atas bumi. Artinya kalau makhluk hidup ingin mengetahui penciptanya, cukup melihat Adam saja, saudara. Kalau ciptaan Tuhan ingin melihat Tuhan, dia cukup melihat Adam saja, saudara. Pada saat dia melihat Adam, sama dengan melihat Tuhan. Kenapa? Karena itu, manusia itu, Adam dan Hawa itu adalah gambar dan rupa dari Allah sendiri. Saudara, ini satu kebenaran yang sangat-sangat luar biasa. Kejadian 1 dan kejadian 2, saya melihat Tuhan menciptakan langit dan bumi, kemudian beserta dengan isinya, manusia juga. Kemudian bagaimana Tuhan memberikan kuasa kepada manusia untuk menjadi tuan atas segala makhluk dan ciptaannya. Kemudian ada di dalam Taman Eden dan memiliki hubungan yang begitu intim dengan Tuhan. Antara manusia dan Tuhan memiliki satu hubungan yang tidak ada jaraknya, saudara. Sampai kemudian kejadian 3, itu mulailah kejatuhan manusia terjadi. Jadi saya tidak melihat ada planning atau ada rencana di mana kejadian 1 dan 2 kelihatan rencana supaya manusia gagal. Tidak ada. Kegagalan manusia tidak direncanakan oleh Tuhan. Kalau saudara, saya pernah bertanya, kenapa Tuhan tahu kalau Dia ciptakan manusia, akhirnya manusia bakal gagal. Ya, jadi satu hal, Tuhan tahu manusia bakal gagal, tapi lantas kenapa Dia ciptakan juga? Kan begitu ya, kayaknya kurang kerjaan sekali. Tapi tidak seperti itu, saudara. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Saudara dan saya boleh gagal, mungkin Tuhan sudah rencanakan yang terbaik, tapi kita menggagalkan rencana itu, karena itu hidup kita. Karena Tuhan waktu ciptakan Adam dan Hawa pun Dia memberikan kehendak yang bebas. Tidak mungkin Tuhan ciptakan segambar dengan Tuhan berarti tidak bebas, tidak mungkin. Segambar dengan Dia artinya Dia pun, ciptaan ini artinya Adam dan Hawa pun memiliki satu kebebasan. Dia bisa memilih apa yang dia mau kerjakan. Mau taat atau tidak taat, itu adalah pilihan dari Adam sendiri. Nah saudara, kita tahu setelah itu tentu
keluarga ini, yaitu Adam dan Hawa, punya anak Kain dan Habel. Baru beranak sekali saja, sudah terjadi pembunuhan, saudara. Ini benar-benar sebuah kegagalan umat manusia, ya. Padahal diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Tetapi setelah dia jatuh di dalam dosa, anak yang dia dapatkan pun mulai melakukan sebuah dosa yang luar biasa. Saudara pernah lakukan dosa apa di dunia ini selama saudara hidup? Pernahkah saudara menjadi pembunuh? Mungkin saudara berkata, enggak lah, saya mungkin jahat dalam pikiran saya. Mungkin saya itu tidak bagus dalam perilaku saya. Tapi kalau sampai saya membunuh orang, tidaklah. Tapi saudara, dengan kita membenci saudara kita saja itu sudah kategori membunuh saudara. Tapi ya oke lah, kita letakkan itu dulu di samping. Cuman saya mau bilang begini, keluarga yang Tuhan ciptakan yang pertama adalah Adam dan Hawa ini, bagaimana sempurnanya dia diciptakan, tapi akhirnya dia gagal. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu kita diciptakan segambar dengan siapa? Ya, mari kita lihat di Kejadian 5 ayat yang pertama sampai ke-3. Saya bacakan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka. Dalam terjemahan asli, kata manusia yang ada tanda petiknya itu adalah Adam, saudara. Ya, kepada mereka. Jadi gini ya, ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka. Ada satu kebenaran di dalam pernyataan ini, saudara. Adam dan Hawa itu di mata Tuhan satu aja. Kenapa? Namanya juga tetap Adam, ya, tanda petik manusia, Adam. Jadi tidak ada pemisahan di mata Tuhan sebuah keluarga yang notabene-nya adalah suami dan istri. Itu tidak ada Tuhan melihat sebagai dua orang. Kenapa? Karena pada saat Adam dan Hawa itu pun diberi nama manusia, itu namanya Adam gitu loh. Jadi kalau dibilang Adam ya berarti sudah Adam dan Hawa, ya. Nah, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Gambarnya siapa? Gambarnya Adam dan Hawa. Bukan gambar Tuhan lagi, saudara. Bukan gambaran dari pencipta lagi. Tetapi Adam memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya sendiri. Lalu memberi nama Set kepadanya. Saudara, ternyata di Kejadian saja itu sudah jelas bahwa gambar Tuhan yang dimana Tuhan saat menciptakan Adam dan Hawa itu sudah rusak, saudara. Kalau sudah rusak, kita menghasilkan anak lagi, kita menghasilkan keturunan lagi, kita memperanakkan anak kita lagi. Menurut rupa dan gambar siapa? Menurut rupa dan gambar Adam yang sudah jatuh. Kalau saya, ya, secara teologis, saya memang tidak mengkaji secara teologianya, tetapi saya berpikir, jangan-jangan kalau Adam memperanakkan Set, itu anak kandungnya menurut rupa dan gambar dia. Berarti ada kemiripan lah anak dan bapak itu. Berarti kalau saya memperanakkan seorang anak laki-laki atau anak perempuan, ada gambar saya lah di anak saya itu. Kenapa? Karena orang tua akan menurunkan sifat-sifat kepada anaknya. Jadi saudara, ini sangat menarik karena bicara tentang keluarga, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Pada saat kita mau mengenal seorang ayah di dalam sebuah keluarga, kita lihat anaknya kira-kira sudah tahu bapaknya seperti apa. Oleh sebab itu saudara, kalau seorang anak melakukan hal yang kurang terpuji, apalagi dia masih kecil, pasti yang dipersalahkan adalah orang tuanya. Ini anak siapa? Kenapa kelakuannya seperti ini? Apakah di rumah tidak diajarkan sopan santun? Apakah di rumah orang tuanya tidak mengajarkan sesuatu? Kenapa anaknya begitu berantakan? Benar ya saudara? Jadi sebenarnya sebuah keluarga nama baiknya itu bukan berdiri sendiri lagi. Kenapa? Karena dunia luar melihatnya juga merupakan satu kesatuan. Oke, itu dalam lingkup keluarga agak kecil ya, suami, istri, dan anak. Bagaimana dengan keluarga dalam konteks gereja? Karena gereja adalah rumah adalah gereja, rumah di sini adalah keluarga. Jadi dalam keluarga itu adalah gereja. Tapi di gereja ada banyak orang
itu adalah keluarga kita. Jadi bisa saja mungkin Agape Grace Family dikenal seperti gereja seperti apa. Nah akhirnya ada seorang jemaat mungkin di luar melakukan satu perbuatan mungkin yang mengundang penilaian orang. Mungkin orang bisa menilai ini dari gereja mana orang ini, kenapa dia omongannya seperti ini. Kadang-kadang bisa kena sampai ke nama besar sebuah gereja. Oke, saudara, itu kan kehidupan gereja. Dalam kehidupan pekerjaan kita juga sama. Pada saat kita di dalam sebuah perusahaan, orang akan menganggap kita orang dari perusahaan itu. Kita akan membawa bendera dari perusahaan itu. Pada saat kita melakukan perbuatan yang kurang terpuji, mungkin bendera itu bisa kena juga, saudara. Jadi hari ini, bendera Adam kena semua, saudara. Jadi kalau misalkan saudara merasa, hari ini kok saya bisa hadir di dunia ini, dan kenapa hidup saya tidak saya bisa nikmati. Kenapa? Karena saya merasa banyak kekurangan. Padahal Tuhan tidak pernah merancangkan kekurangan dalam hidup. Kenapa saya berkekurangan? Saudara, ini benderanya Adam yang sudah jatuh itu. Sayang ya, Adam sebelum jatuh, dia belum sempat punya anak. Kalau misalkan hari ini ada golongan keturunan Adam yang belum pernah jatuh, ya, sebelum Adam jatuh dia sudah punya anak, ada sekelompok lagi setelah dia jatuh dia punya anak. Jadi ada dua kelompok manusia, tapi ini enggak terjadi seperti itu, saudara. Itu sangat merepotkan sekali. Tiba-tiba ada orang lahir, ya sangat sempurna, tidak ada kesalahan. Karena dia adalah benih dari orang yang manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Ini satu hal yang menarik ya saudara. Kalau saya suka hal-hal seperti itu. Saya suka bertanya-tanya pada diri sendiri, bertanya-tanya pada pastor ya. Makanya hadirlah di Bible Study. Ada banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa ditanyakan, bisa terjawab juga di pembahasan pelajaran di firman Tuhan bersama-sama. Oke saudara, saya akan bawa saudara membaca di Amsal 17 ayat 6. Amsal 17 ayat 6. Di dalam Amsal 17 ayat 6 ini ada hal yang sangat menarik. Dikatakan begini, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ya, ini menarik tapi sekaligus lucu, saudara. Saya mau bacakan dari versi bahasa Inggris. Children's children are the crown of old men. And the glory of children is their father. Ada sedikit perbedaan, saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Yang jelas begini, anak cucu itu adalah mahkota dari orang-orang yang sudah tua. Di sini old man berarti laki-laki tua gitu ya. Jadi bayangkan saja mungkin kakek-kakek ya. Seorang kakek yang usianya sudah lanjut, mahkota mereka adalah anak cucu. Jadi kalau lihat anak cucu itu adalah kebanggaan, saudara. Bagaimana dengan orang yang belum sempat punya anak cucu? Belum ada mahkota dong ya. Tapi itu adalah sebuah kiasan, saudara. Artinya memang benar anak cucu itu merupakan satu mahkota. Mahkota itu sebuah status ya, sebuah tingkat kehidupan yang berbeda lagi, mahkota ya, bagi orang-orang yang tua. Nah kemudian, and the glory of children, jadi kemuliaan dari anak-anak is their father, adalah bapa mereka. Nah apa itu maksudnya? Anak-anak punya kemuliaan. Kemuliaan anak-anak ini adalah orang tua mereka, bapak mereka kalau dalam terjemahan ini. Tapi ada terjemahan lain mengatakan is their parents ya. Jadi sebenarnya kemuliaan seorang anak-anak yang ada itu adalah orang tua mereka. Makanya saya bilang saudara, kita kalau tidak ada kemuliaan, kita malu, kita melakukan banyak kesalahan, perilaku kita jelek gitu ya. Yang terhakimi itu sampai ke orang tua saudara. Enggak ada lagi kemuliaan anak-anak. Sekarang saya mau tanya, saudara dan saya, mungkin saudara yang belum married, belum punya anak, saudara tidak bisa membayangkan anak cucu ya. Tapi saudara kan pasti anak dari orang tua. Pasti saudara adalah anak, makanya saudara terlahir kan begitu ya. Masalahnya, saudara punya kemuliaan enggak? Maksudnya, apakah saudara merasa sangat mulia dengan keberadaan orang tua saudara? Atau saudara merasa terbebani oleh keberadaan mereka? Karena saya tahu dalam kehidupan kita berkeluarga, saudara, entah saudara menjadi anak, saudara menjadi bapak, saudara menjadi ibu, saudara menjadi kakek, nenek,
ya, nama baik kita, reputasi kita, kemuliaan kita, dan bahkan mahkota kita itu enggak hadir dari kita sendiri, saudara. Jadi kalau saudara hari ini begitu sukses, tapi begitu orang melihat keluargamu, mungkin tanda jempolnya langsung turun, mungkin. Atau mungkin saudara merasa bicara tentang keluarga, saya langsung no comment. Kenapa? Boro-boro kita mengatakan kemuliaan saya adalah orang tua saya. Orang tua saya tidak membanggakan sama sekali. Orang tua saya alpa, orang tua saya absen. Orang tua saya tidak hadir pada saat saya butuh dia. Saudara tahu, seorang anak, children itu berarti anak kecil. Seorang anak, apalagi pada saat dia masih kecil, di masa dia bertumbuh, mereka paling membutuhkan orang tua. Pertanyaannya, apakah pada saat saudara masih kecil, saudara bertumbuh, apakah saudara merasa keberadaan orang tua saudara benar-benar memenuhi apa yang saudara butuhkan? Kalau ada, puji Tuhan. Kalau tidak, disinilah yang saya mau beritakan kabar baik, saudara. Karena kata orang nih, saudara, lahir di keluarga seperti apa itu sudah takdir, nggak bisa diubah, saudara. Saudara nggak pernah minta lahir di keluarga ini. Kalau saudara boleh minta, mungkin saudara minta lahir di keluarga tetangga, mungkin saudara minta lahir di keluarga presiden, saudara mungkin minta lahirnya di keluarga raja, saudara minta lahir di keluarga yang penuh kemuliaan, keluarga kaya mungkin. Itu kan kalau saudara bisa minta. Ternyata saudara nggak bisa minta dan saudara lahir begitu saja di keluarga yang saudara lihat, saudara banding, akhirnya saudara tidak menikmatinya. Dan saudara tidak merasa gembira atasnya. Saudara tidak bisa bersuka cita. Setiap kali bahas keluarga, saudara bukan sukacita, saudara duka cita. Saudara merasa keluarga saya bukan keluarga percontohan. Saya tidak bangga cerita soal keluarga. Bisa nggak kita nggak usah bahas keluarga? Pada saat kita ngobrol sama kawan, mungkin kawan cerita betapa baiknya bapaknya, ibunya, betapa perhatiannya mereka. Saudara nggak pengen dengar, kenapa? Karena saudara tidak pernah merasakan hal itu. Ya, tidak ada kemuliaan sama sekali. Oke, itu anak-anak, saudara menjadi anak posisinya. Nah sekarang kalau saudara bawa terus, rasa kecewa itu, sampai saudara ketemu dengan pasangan hidup saudara. Saudara membina rumah tangga. Akhirnya saudara menjadi seorang suami atau istri, dan saudara punya anak. Mungkin ada dua kemungkinan. Satu, saudara balas dendam ke anak, karena saudara nggak pernah mendapatkan itu. Ya, artinya saya dulu pun begini. Ya, kamu sudah enak loh sekarang. Papa mama sekarang aja sudah sayang sama kamu. Nah si anak berpikir, papa mama bilang dia udah sayang sama saya. Sementara saya merasa tidak sayang gitu loh. Tapi papa mama cerita dulu waktu dia masih kecil, ya, hidupnya tidak enak. Berarti opungnya, papa mamanya mereka itu benar-benar tegas, ya. Mereka benar-benar disiplin. Dan memang benar sih, papa mama saya memang nggak terlalu keras sama saya. Itu pun sudah terasa sangat keras. Tapi begitu dia kenal kawannya yang lain, kawannya yang lain tidak seperti itu. Kawannya yang lain menikmati hubungan dengan papa mamanya, ya. Disiplinnya disiplin, tapi tidak sekeras ini, ya. Tidak maki-maki gitu kan. Dia berpikir, di mana letak saya sudah untung gitu loh. Kata papa mama saya, kamu sudah untung, kamu sudah enak loh. Tapi saya kok merasa belum enak juga. Nah itulah pada saat kita berpikir tentang kehidupan keluarga yang kita tidak dapatkan dari papa mama kita akan teruskan. Seperti itu juga mungkin satu, ya kan, balas dendam ke anak. Yang kedua, mungkin habis-habisan untuk memanjakan anak. Kenapa? Karena dulu dia tidak merasakan itu. Jadi dia mau berikan ekstra kepada anaknya. Sehingga anaknya itu benar-benar manja, akhirnya tidak mandiri. Orang tuanya overprotective, terlalu menjaga anaknya, sehingga anaknya tidak pernah dewasa sama sekali. Apakah itu baik, saudara? Kalau kita meneruskan rupa dan gambar orang tua kita yang notabene-nya juga tidak cukup benar, ya, tidak sesuai dengan firman, ya berakhirnya juga dengan kekecewaan yang sama. Cuman dulu kita kecewa sebagai anak, kita akan teruskan kekecewaan ini dan anak kita yang kecewa sekarang. Ya saudara, dan hari ini kita mau settle itu semua. Dan katanya
kalau anak cucu itu adalah mahkota dari orang tua. Ya benar, kenapa? Karena orang tua itu tidak bisa dikatakan berhasil ketika anak cucunya brengsek semua. Apa yang mereka hasilkan, keturunan mereka, dan mereka benar-benar kacau hidupnya. Mungkin kena narkoba, mungkin jadi berandalan gitu kan. Itu kegagalan orang tua, saudara. Tidak semata-mata kegagalan mereka. Mungkin kita berpikir ya, di luar sana kan pemerintah juga menggalakkan generasi muda tanpa narkoba segala macam. Terus masukkan mereka ke gereja supaya dididik oleh pendeta, supaya mereka menjadi pribadi yang baik, ya kan? Dan ternyata mereka tidak jadi baik. Akhirnya yang rusak juga citra siapa? Citra orang tuanya. Padahal orang tuanya mungkin pengerja di gereja, mungkin hamba Tuhan, atau mungkin bahkan pendeta, tapi anaknya rusak. Akhirnya tidak ada mahkota. Akhirnya malah menjadi celah. Akhirnya orang yang tadinya ini orang tua yang sudah hamba Tuhan, yang mungkin pendeta, merasa anaknya kok berantakan seperti itu, dia sangat kecewa. Dia merasa dia gagal, dan dia merasa apa yang dia sudah dedikasikan, apa yang dia sudah curahkan untuk pelayanan, mungkin hidupnya dia merasa dia sudah habis-habisan untuk Tuhan, tapi anaknya sendiri saja bisa berantakan seperti ini. Mungkin dia sangat kecewa, dia bisa aja tinggalkan pelayanan, dia bisa tinggalkan panggilan, dan mungkin paling parahnya adalah dia sudah tidak, bahkan dia bukan hanya tidak melayani orang, tapi dia menarik orang turun. Saudaraku, itu semua teori. Aku ini dulu pendeta, ya kan? Tapi nyatanya apa? Tuhan aja tidak lindungi anak cucu saya. Buktinya saya di sini pelayanan, saya habis-habisan, tapi anak saya enggak beres, cucu saya enggak beres. Saudara, mungkin kalau saudara melihatnya dalam ruang lingkup hubungan darah, saudara akan kecewa. Mengapa? Karena hubungan darah itu saya punya 2 anak, saudara. Anak perempuan, anak laki-laki. Saya punya 2 anak. Kalau saya suksesnya orang tua, mahkota saya sebagai orang tua adalah anak cucu, berarti saya harus tungguin 2 anak ini married. Saya harus tungguin anak 2 ini punya anak lagi, saya baru dikategorikan sebagai opung ya, sebagai akong atau apa. Baru saya merasa, wah ini anak cucu saya baik semua, saya punya mahkota, haleluya. Saya harus tungguin 2 anak ini, saudara. Sementara, saudara, apakah benar firman Tuhan secara rohani, saya bicara rohani sekarang, karena yang saya bahas tadi itu jasmani, saudara. Kenapa? Anak secara darah dan daging, ya kan? Bicara anak secara darah dan daging, ya, anak saya ada kemiripan dengan saya lah, ya. Paling tidak kalau orang bilang, ya anak perempuanmu tinggi ya, ternyata anak laki-laki juga mulai tinggi nih. Ya, ikut kamu katanya gitu kan. Ya mungkin iya, mungkin sebagian ya namanya genetik ya, namanya hubungan darah ya memang begitu. Bisa kelihatan ini kayaknya nampak wajah orang tuanya di anak ini. Itu bicara tentang anak secara hubungan darah, saudara. Mari kita lihat di ayat berikutnya, di Markus 3 ayat 31. Markus 3 ayat 31. Pada waktu itu, saudara, Yesus sedang bersama dengan murid-muridnya. Biasa ya, Yesus setiap hari tentu dia melakukan pelayanannya, bicara kepada orang dan mengajar di sana. Lalu kata ayat 31 ini, lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Ini adalah ibu, artinya Maria ya, ibu kandung, ibu hubungan darah dan saudara-saudara Yesus ya. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil Yesus ya, memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, maksudnya kepada Yesus ya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ayat 33 sangat menarik, jawab Yesus kepada mereka. Kalau di dalam, gini ya jawaban dia, siapa ibuku? Dan siapa saudara-saudaraku? Kemudian ayat 34, ia melihat kepada orang-orang ya yang duduk di sekelilingnya. Di sini ada orang-orang yang duduk di sekeliling saya, ya kan? Cuman di kamera cuma kelihatan beberapa orang di belakang ya. Nah, dia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya, dia berkata, ini ibuku. Kemudian, dan saudara-saudaraku. Gary. Ya, Yesus bilang,
di luar sana ada ibu dan saudaranya. Tapi waktu mereka kasih tahu Yesus, ibumu dan saudaramu ada di luar menunggu kamu. Dia melihat kepada orang-orang dari sana, murid-muridnya ya. Inilah ibuku, ini ibuku. Dan ini saudara dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara, di sini ada satu hal yang menarik. Yesus sendiri adalah seorang anak dari Maria, dikandung oleh Roh Kudus. Sebenarnya secara genetik manusia, dia tidak membawa sifat dari bapak jasmaninya, yaitu Yusuf. Karena Yusuf Yesus bukanlah benih dari Yusuf. Kenapa? Karena mamanya, yaitu Maria, waktu mengandung Yesus, itu benar-benar perawan, dan dia mengandung oleh Roh Kudus. Jadi sifat-sifat dari bapak jasmani itu memang tidak ada. Jadi kalau ditanya kepada saya, apakah Yesus ada keluarga? Dalam konteks dia menjadi anak, dia besar di sebuah keluarga, iya. Tapi kalau dia menikah, dia tidak menikah, saudara. Umur 30 dia masuk pelayanan dan dia kerjakan kehendak bapaknya. Dia melakukan kehendak bapaknya, dia selesaikan dengan gilang gemilang. Dia selesaikan itu dengan sempurna, dengan taat, dengan sempurna. Kemudian dia menyerahkan hidupnya. 3,5 tahun pelayanan yang begitu sempurna. Jadi dalam konteks keluarga, pada saat orang mengatakan ibu dan saudaranya menunggu dia di luar, dia dengan segera dia melihat kepada murid-muridnya, dia mengatakan, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Jadi saudara, saya mau mengajak saudara sedikit berpikir lebih besar lagi. Karena saya tidak tahu, saudara yang menonton tayangan ini, sebenarnya saudara siapa, saya nggak tahu. Tapi Tuhan kenal saudara. Pada saat saudara menonton ini, mungkin saudara adalah hamba Tuhan, saudara adalah pendeta, saudara merasa gagal karena anak kandung saudara mungkin itu tidak seperti yang saudara harapkan. Atau mungkin saudara bukan pendeta, tapi berpikir seperti itu. Anak kandung saya, cucu kandung saya, tidak seperti itu. Atau saudara yang menonton, saudara adalah anak dari orang tua yang menurut saudara sangat tidak membanggakan. Saudara kecewa, orang tua saudara benar-benar tidak memberi kemuliaan untuk saudara seperti yang di Amsal. Padahal kalau saya melihat orang tuanya si A, si B, mereka penuh kemuliaan karena perbuatan orang tuanya. Sangat bangga saya disebut sebagai anaknya Pak Iskandar misalnya. Saya berharap anak saya bisa menikmati itu. Pada saat orang tanya siapa bapakmu, dia mengatakan nama bapak saya Iskandar. Oh, mereka kenal dan mereka dengar hal yang baik. Saya berharap begitu saudara. Tapi saya bisa saja gagal. Saya tidak tahu anak saya bakal menerima pujiankah tentang orang tuanya atau bahkan cemoohan tentang orang tua mereka. Saya tidak tahu, tapi saya berdoa anak-anak kita, Agape Grace Family, mereka benar-benar merasakan orang tuanya adalah orang tua yang sangat membanggakan. Amin saudara? Oke, nah kemudian kalau saya melihat konteksnya Yesus, dia mengatakan orang yang melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Allah, dia adalah saudara Yesus, otomatis. Kenapa? Hari ini Agape Grace Family selalu mengatakan, kita harus tahu identitas kita adalah dalam Yesus. Identitas kita adalah dalam Yesus. Kemudian kita diberi kuasa untuk menjadi anak, sehingga kita bisa memanggil Tuhan sebagai Bapa. Kita memanggil Tuhan sekarang Aba Bapa. Kenapa? Karena sebutan Yesus kepada Bapaknya diberikan pada kita, sehingga kita layak memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Kalau begitu saudara, saudara dan saya adalah saudara. Kenapa? Karena kehendak Tuhan, ya kehendak Tuhan, kita bisa baca di Yohanes 6. Oke, kehendak Tuhan ada di Yohanes 6. Ayat berapa tuh? Ayat sorry. 38 sampai 40. Yohanes 6 ayat 38, mungkin di layar lebih cepat ya dari saya. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku. Saudara bayangkan betapa nolnya
Yesus itu. Artinya kalau dia datang, kehendak dia adalah kehendak Bapa. Bukan kehendak dia sendiri. Jadi artinya dia sendiri tidak punya kehendak atau agenda sendiri lagi. Kenapa? Dia turun ke dunia ini dari surga, satu saja targetnya, yaitu melakukan kehendak Bapa. Ya. Tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku katanya. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang, oke, saudara dan saya, ya, yang melihat anak, melihat Yesus, dan yang percaya kepadanya, yaitu Yesus, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Saudara, kalau saudara percaya Yesus hari ini, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya juga sudah lakukan itu. Saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya saya mau katakan, kita adalah saudara. Kita adalah keluarga. Kemuliaan kita bukan lagi kepada Bapa jasmani kita, orang tua jasmani kita lagi. Tapi kepada orang tua rohani kita. Yang dalam hal ini adalah Tuhan sendiri. Saudara, kemuliaan kita bukan bersumber lagi terletak pada orang tua jasmani. Karena kita berasal dari golongan yang sangat berbeda mungkin. Latar belakang yang berbeda mungkin. Ada sebagian yang sangat senang dengan keluarganya, ada yang sangat kecewa dengan keluarganya. Saudara, hari ini kita keluarga. Kenapa? Karena saudara ada dalam Kristus, saya ada dalam Kristus. Semua yang ada dalam Kristus, dari gereja manapun itu, adalah saudara. Kita adalah, di mata Yesus adalah saudaranya. Saudaranya. Ada hubungan darah jadinya. Kenapa? Karena darah Yesus yang mempersatukan kita. Jadi kita juga menjadi saudara secara hubungan darah, tapi darah Yesus kali ini. Bukan lagi darah Bapa kita, opung kita lagi. Kenapa? Ya seperti saya bilang tadi. Ya kan? Dari bangsa-bangsa, dari suku-suku, beda kita. Latar belakang kita beda sekali. Tapi begitu masuk di dalam yang namanya orang percaya, orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi satu keluarga, saudara. Saya berharap kita bisa memperluas area pemikiran kita tentang keluarga. Keluarga bukan hanya didapat dari hasil hubungan darah, perkawinan, punya anak, punya cucu. Tetapi pada saat saudara melayani orang, saudara memberitakan Injil, pada saat mereka menerima Tuhan dan Juru Selamat, saudara membimbing mereka, saudara seperti orang tua bagi mereka. Itu adalah keluargamu, itu adalah keberhasilanmu. Bukan hanya saudara yang mungkin tadi saya katakan hamba Tuhan, tapi merasa anak sendiri tidak bisa diurus, tidak membanggakan orang tua. Tapi itu bukan persoalan, saudara. Masih banyak kesempatan kita punya anak. Dengan cara apa? Dengan cara memenuhi bumi ini bukan hanya beranak cucu, saudara. Dengan cara menikah, punya anak. Ya, istri saya kalau saya ajak supaya punya anak lagi ya repot juga ya, saudara. Sekarang sudah punya 2 anak dan 2 anak sudah mulai besar, ya kan. Saya berpikir kan baca firman, penuhilah bumi. Wah, gimana nih? Akhirnya masa sih saya paksa istri saya beranak lagi gitu kan. Nah, itu tentu ada batasnya, saudara. Tetapi pada saat kita memperluas area pemikiran kita bahwa anak cucu itu bukan hanya secara jasmani, tapi secara rohani kita bisa memiliki anak. Bukan pada saat kita kawin punya anak, saudara. Saudara masih single pun saudara bisa punya anak secara rohani. Dan pada saat mereka menerima Tuhan dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mereka menikmati kepenuhan Kristus dalam hidup mereka. Saudara puas sekali melihat mereka di tangan Tuhan, dalam tangan Tuhan. Saudara sangat-sangat merasakan bahagia. Saudara bersuka cita. Kenapa? Karena saudara telah menjadi saluran berkat bagi mereka. Saudara telah menjadi bagian dari perjalanan mereka. Akhirnya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan mereka. Saudara punya anak tanpa batas. Saudara bisa punya anak cucu tanpa batas. Saudara bicara anak dan cucu itu artinya kalau saudara mungkin memberitakan Injil, 1 orang percaya, anggaplah itu sebagai anak. Tapi saudara bayangkan orang ini yang tadinya nggak percaya, saudara sudah beritakan dan dia sudah percaya, tidak berhenti sampai dia. Dia pun seperti Anda, dia pun pergi memberitakan Injil.
jadi cucu dong ya. Dan itu tidak ada batasnya saudara. Yang lucunya adalah mungkin saudara bisa mengenali mereka sebagai anak cucu. Tapi Tuhan mengenali mereka sebagai anak Tuhan sendiri. Luar biasa saudara. Tuhan tidak punya cucu, Tuhan punya anak saudara. Waktu saudara punya anak rohani, Tuhan mengenali itu sebagai anak dia. Waktu anak rohani saudara punya anak rohani lagi, saudara mengenali sebagai cucu mungkin, tapi Tuhan mengenali dia sebagai anak juga. Saudara, kita adalah saudara. Ya kan? Pada saat saya dengan anak saya, oke, walaupun saya orang tua, saya memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak saya secara jasmani, dan mereka terima. Ya saya anak Tuhan, anak saya juga anak Tuhan. Jadi saya dan anak saya adalah saudara. Ya, di dalam Tuhan, saya dan anak saya adalah saudara. Saya tidak punya kemampuan yang sempurna untuk memperkenalkan secara utuh siapa Tuhan itu bagi dia. Dia sendirilah yang mengalaminya. Dia sendirilah yang merasakan Tuhan sebagai orang tuanya. Jadi orang tua yang berhasil adalah orang tua yang akhirnya memperkenalkan orang tua sejati pada anak-anaknya. Kalau saudara bisa memperkenalkan orang tua yang sejati, yaitu Tuhan sendiri, pada anak-anak saudara, saudara tidak perlu khawatir akan masa depan mereka. Kalau saudara ingin memberikan kehidupan yang terbaik untuk mereka, masa depan yang terbaik untuk mereka, saudara harus ingat, Tuhan itu lebih ingin lagi daripada saudara. Kalau saudara sayang sama mereka, saudara harus ingat, Tuhan lebih sayang lagi kepada mereka. Justru kemampuan saudara untuk mengasihi mereka ada batasnya, tapi kemampuan Tuhan untuk melindungi mereka dan menjaga mereka, mengasihi mereka, itu tidak terbatas. Walaupun saya dengan anak terpisah oleh ruang dan waktu, tetapi Tuhan tidak begitu, Tuhan ada di sana saudara. 24 jam satu minggu, Tuhan tidak pernah tidur. Pada saat saudara tidur, dia memberkati saudara. Betapa luar biasanya kita hidup dalam Tuhan. Jadi tidak ada kata kecewa saudara. Pada saat anak jasmani kita tidak seperti harapan kita, itu bukan akhir dari segalanya. Saudara bisa lihat anak-anak rohani saudara. Ya kan? Hari ini saya bisa katakan bahwa apa yang saya alami dalam hidup saya, akhirnya saya masuk dalam panggilan ini, dalam panggilan Tuhan untuk masuk dalam pelayanan, itu bukan hasil orang tua jasmani saya saudara. Orang tua jasmani saya sudah meninggal, papa saya sudah meninggal pada tahun 96. Waktu itu umur saya 19 tahun. Dan saya tidak masuk dalam pelayanan apapun. Dan orang tua saya walaupun sudah menjadi orang percaya, tapi dia tidak akan pernah membayangkan hari ini saya berkhotbah atau saya melayani di gereja. Tapi ada orang tua rohani saya yang akhirnya membimbing saya, memberikan saya benar-benar pemahaman tentang siapa Tuhan itu. Akhirnya saya bisa mengenal Tuhan secara langsung. Dan orang tua rohani ini ada di mana-mana saudara. Salah satunya mungkin saya bisa katakan Bapak Sutopo yang ada di kota kelahiran saya, Aek Kanopan, itu adalah Bapak rohani saya. Dan kalau saya mendapatkan mungkin orang memuji, oh kamu luar biasa, kamu pelayanan, itu mahkota untuk dia. Seperti Amsal bilang, ya. Kenapa? Karena saya bagian dari anak cucunya secara rohani. Saya bisa sebut lagi mungkin pendeta yang lain. Hari ini saya bisa sebut Pastor Paulo dari Singapura seperti orang tua bagi saya hari ini. Kenapa? Kalau saya bingung, pada saat saya ragu, saya bisa cari dia. Sebenarnya kita bisa cari Tuhan langsung. Tapi kadang-kadang kalau bicara tentang saya cari Tuhan, saya berkeluh kesah pada Tuhan, tapi saya nggak bisa dengar Tuhan bicara. Pusing juga kalau begitu, ya kan? Kemarin kita ada acara di youth kan, bagaimana cara nanya Tuhan? Ya nanya sih gampang, dengar jawabannya yang susah. Ya kadang-kadang kita nanya gampang dalam doa, kita tanya Tuhan, mana yang benar, jalan yang harus aku pilih, yang A atau B ya Tuhan. Ya waktu Tuhan jawab pun nggak kedengaran tuh saudara. Akhirnya kita meraba-raba saja, apa yang kita ingin dalam hati kita anggap itu jawaban Tuhan. Dan seringkali itu kacau balau saudara ya. Dan akhirnya kita butuh yang namanya orang tua rohani yang bisa kita ajak berdiskusi, kita bisa ajak untuk tempat kita mungkin bisa bertanya gitu loh. Itu sebabnya kenapa gereja ada pelayanan yang namanya konseling, ya kan? Tapi lebih dari itu saya mau bilang begini saudara. Pelayanan di gereja, kalau saudara memiliki pemahaman bahwa gereja adalah keluarga,
saudara langsung berubah total. Saya sendiri menganggap pendeta di gereja itu adalah orang tua saya. Memang saya hari ini adalah pastor, tapi di atas saya ada Pastor Paul. Kalau misalkan saya ada yang ragu atau saya ada yang bingung, mungkin saya bisa cari dia. Dan dia adalah orang tua dalam konteks rohani. Oleh sebab itu mungkin kita mengeliminasi ya, membuang hal-hal yang nggak perlu, baper-baper yang nggak perlu. Kenapa? Karena kalau kita sendiri menjalaninya, kita nggak ada tempat untuk cerita ya. Mungkin kita terlarut dalam kesedihan, berlarut-larut dan nggak keluar-keluar, saudara. Akhirnya kita cuma menyalahkan Tuhan, mungkin kadang-kadang menyalahkan gereja juga mungkin. Kenapa? Nggak ada perhatiannya. Kadang-kadang saya mau kasih tahu saudara, gimana bisa perhatian orang cerita itu ya, nggak bisa dipaksa saudara. Kalau saudara tidak mau buka juga nggak percuma. Oke, saya kasih gambaran deh, Pastor Paul tersedia untuk saya. Kalau saya hubungi, saya akan dijawab teleponnya, tapi saya nggak pernah mau hubungi dia. Ya percuma juga kan saudara. Jadi sebenarnya bukan masalahnya Pastor Paul tidak tersedia sih, tidak. Sekarang zaman teknologi, saudara. Mau kontak tidak harus muka ketemu muka. Kalau muka ketemu muka, ya itu pakai ini aja, conference call ya. Video call sudah bisa sekarang, bertemu muka dengan muka. Saya waktu rindu sama anak saya yang jauh di sana, ya kita video call aja, bisa lihat dia, bisa lihat suasananya, dia bisa lihat kita juga. Sedikit bisa melepaskan rasa rindu ya. Bertemu muka dengan muka lewat udara, kan begitu. Nah jadi sebenarnya kalau zaman dulu mungkin terbatas waktu ya. Kalau saya mau jumpa pastor saya, pendeta saya jauh sekali di kota yang berbeda, saya harus naik mobil, ribet ya. Padahal ketemu cuma ngomong 5 menit, didoakan selesai gitu kan. Tapi perjalanan ke sana 5 jam, untuk doa 5 menit perlu 5 jam. Hari ini tidak ada alasan untuk itu saudara. Ya, untuk antara kita, hubungan antara mungkin pendeta, jemaat, mungkin sesama anak-anak youth, sesama jemaat, itu adalah hubungan antar sesama. Bahkan sama pastor kita pun itu adalah hubungan antar sesama. Mungkin dalam hal tertentu kita bisa terbantu olehnya. Tapi ingat, ya kan, pastor dia pun bisa punya masalah. Teman kita, dia pun bisa punya masalah. Dan hari-hari tertentu mungkin bukan hari baik bagi dia. Saudara coba mau curhat, ternyata dia pun pengen curhat. Halo, gimana? Kecewa lagi nanti. Ya, saya mau cari dia, ternyata dia mau cari saya. Saya mau curhat, ternyata dia mau curhat duluan. Jadi sibuk curhat masalah masing-masing dan nggak ada solusi, saudara. Memang terakhir-terakhir kita butuh orang tua yang sejati, yaitu Tuhan menjadi Bapa kita. Amin, saudara. Saya percaya. Kalau saudara memahami apa yang disampaikan hari ini, saudara tidak pernah kecewa pada keluarga saudara. Saudara juga tidak akan menjadi salah tingkah ketika saudara menjadi orang tua. Saudara tidak akan yang saya sebut tadi balas dendam atau terlalu memanjakan yang berlebihan sampai tidak disiplin dan lain-lain. Tapi saudara selalu percaya anak-anak kita punya Bapa yang sejati, yaitu Tuhan. Kita pun sebagai anak, kita punya Bapa yang sejati, yaitu Tuhan. Kita tidak ada yang yatim piatu di dunia ini. Sekalipun papa saya meninggalkan saya di usia yang relatif muda. Mungkin saudara bisa katakan, lumayan lah Bapak, umur 19 baru tidak punya ayah. Saya lebih kecil lagi saya nggak punya ayah. Tidak apa-apa saudara, tidak apa-apa. Saya juga tidak mengatakan saya lebih parah dari saudara. Kalau kita curhat seringkali pengen cerita saya lebih parah saudara. Kalau kita selalu cerita fokusnya saya lebih parah, kamu mending, saya lebih parah. Apa sih solusinya? Enggak ada untungnya kita bahas seperti itu saudara. Saya tidak mengatakan saya lebih parah dari saudara. Mungkin saudara lebih parah dari saya. Tapi saya mau katakan hal yang sama. Tidak masalah saudara, karena Tuhan mengasihi engkau. Tuhan yang melindungi engkau. Tuhan yang akan menjaga hidupmu. Bukan hanya engkau yang dia jaga, tapi keturunanmu. Sehingga yang namanya mahkota, yang namanya kemuliaan dari anak-anakmu, saudara, engkau bisa menikmatinya. Seperti yang Amsal 17 ayat 6 tadi katakan. Saudara menjadi kebanggaan dari anak-anak saudara. Tapi saudara juga bangga kepada anak cucu saudara. Dan pada saat itu terjadi, saudara tahu, bukan saudara yang hebat, tetapi Tuhan yang menjaga mereka.
Dan Tuhan yang menjaga hidup saudara sehingga saudara bisa membanggakan bagi anak cucu saudara. Amin saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang begitu baik, kami sangat bersyukur bahwa Engkau yang ada di surga, dalam tahtamu itu, Raja di atas segala raja, telah menjadi Bapa bagi kami. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dengan kami berada di dalam Engkau. Kami duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di dalam Engkau. Dan kami tenang di sana. Secara rohani, kami benar-benar tanpa kekurangan. Pada saat secara jasmani kami merasa kurang, kami akan melihat bahwa secara roh kami utuh, secara roh kami sempurna. Biarlah kesempurnaan dalam roh ini termanifestasi dalam alam jasmani kami. Sehingga pada saat orang melihat hidup kami, orang bisa mengatakan, ini anak Tuhan yang sangat diberkati. Inilah anak Tuhan. Aku ingin menjadi seperti dia. Menikmati hidupnya, menikmati kepenuhan Tuhannya. Saya tidak pernah melihat dia stres, saya tidak pernah melihat dia mengeluh. Masih ada orang seperti itu. Kami sangat bersyukur Tuhan, bahwa hidup kami bisa menjadi teladan. Hidup kami menjadi bukti dari kebaikan-Mu. Hidup kami menjadi contoh akan kasih-Mu yang sempurna. Hidup kami benar-benar menjadi kesaksian bagi orang yang mengenal kami, bahkan orang yang belum mengenal kami. Pada saat orang melihat hidup kami, orang penasaran pada Tuhan kami. Dan akhirnya segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur buat hidup ini. Saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara yang adalah anggota dari Agape Grace Family, saudara jangan pernah merasa sendiri. Saudara bisa memanggil dia, karena dia adalah Bapamu. Dia tersedia bagimu secara sempurna. Dia tidak pernah meninggalkan engkau, bahkan pada saat engkau gagal, pada saat engkau tidak berhasil dalam hidupmu, pada saat anak cucumu tidak berhasil, pada saat engkau merasa gagal dalam usaha pekerjaanmu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kita sangat-sangat bersyukur bahwa Tuhan tidak melihat hasil kita, tapi Tuhan melihat hasilnya Yesus. Bahwa Tuhan melihat bagaimana Yesus itu taat, dan kita ada dalam Yesus itu. Sehingga Bapa kita melihat kita sebagai pribadi yang taat juga. Bapa kita melihat kita menjadi pribadi yang begitu sempurna juga, karena kita ada dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau pegang tangan keluarga besar Agape Grace Family. Siapapun kami, orang-orang yang mendengarkan sharing hari ini, Engkau memberkati mereka, Engkau menyentuh kehidupan mereka. Saudara, bagi engkau yang belum menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, ini adalah kesempatan saudara bisa menerima Dia, membuka hatimu, mengizinkan Dia masuk, mengubah hidupmu, memenuhi hidupmu, sehingga engkau tidak lagi menjalani kehidupan yang kosong, seperti dunia ini yang telah jatuh di dalam dosa. Tetapi engkau didudukkan kembali dalam rencana yang sempurna. Adam yang pertama itu telah gagal. Oleh sebab itu dia secara langsung datang menjadi manusia, dan dia adalah Adam kedua. Dia yang memulihkan kita, sehingga kita bisa kembali segambar dan serupa dengan Allah. Karena rupa dan gambar Allah yang sempurna ada dalam Yesus Kristus. Saudara, bagi engkau yang mau menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau bisa ikuti saya berdoa. Ucapkan setelah apa yang saya ucapkan ini. Tuhan pencipta langit dan bumi, hari ini aku mendengar berita bahwa Engkau telah datang menjadi manusia. Engkau mati, Engkau bangkit pada hari yang ketiga, dan Engkau naik ke surga. Engkau melakukan itu untuk menebus aku, menyelesaikan segala dosaku, menyucikan hidupku, memberikan keselamatan bagiku. Maka hari ini, aku mau menyatakan, menerima Engkau, Yesus Kristus, menjadi Tuhan
dan juru selamatku yang kekal. Engkau adalah juru selamatku, sekarang dan sampai selama-lamanya. Aku percaya, mulai hari ini, aku berhak memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menerima aku menjadi keluarga kerajaan surga, menjadi bagian dari kekekalan, menjadi anak yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima Engkau. Amin. Saudara diberkati? Oke.